Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. 1 minggu berlalu, saya tidak tahu apakah ada cerita-cerita baik di dalam hidup kita. Apakah kita masih menangis sementara perjalanan pandemi sudah sekian lama? Ataukah kita sudah tertawa hari ini karena kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi belum selesai, kita harus menghadapi musim hujan yang dalam prediksi itu akan menghasilkan banyak sekali bencana. Musim yang ekstrim hari-hari ini membuat segala sesuatu sepertinya merusak. Seharusnya hujan menjadi berkat bagi kita, tapi itu menjadi bencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum lagi saudara-saudara kita yang ada di dekat dengan Merapi. Apa yang jadi dengan mereka hari-hari ini? Segala sesuatu yang terjadi yang menggerus kehidupan kita hari-hari ini, itu kalau kita menangis, itu wajar. Karena sepertinya tidak henti-hentinya masalah itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, waktu kita ada di dalam kesusahan kita, beban itu akan semakin berat. Tapi mari datang kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Maka tangisan hari ini akan menjadi tarian, akan diubahkan oleh Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu, bagaimana kita hari-hari ini dengan berbagai macam masalah kita, tapi Tuhan menghendaki kita bersukacita. Bagaimana janji Tuhan, kita sudah berdoa sekian lama, tetapi apa yang terjadi sampai hari ini, sepertinya Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu, Abraham dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan dijadikan oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa yang besar. Untuk 25 tahun Abraham menerima janji itu, tetapi belum nyata juga. Sampai satu hari ada 3 malaikat Tuhan datang kepada Abraham, dan janji itu sekali lagi diungkapkan untuk yang ke-6 kalinya. Dan akhirnya Abraham tertawa. Akhirnya Sarah tertawa. Apa betul di usia yang 100 tahun, Sarah 90 tahun bisa memiliki anak? Bapak Ibu, di dalam tertawa bisa saja hati ini merana. Apa yang menjadi sukacita pada waktu kita melihat janji-janji Tuhan dinyatakan kepada kita, mungkin saja berakhir dengan duka. Bagaimana semua janji Tuhan belum dinyatakan kepada kita. Tapi apa yang terjadi waktu anak itu lahir? Tuhan katakan, beri dia nama Ishak. Apa artinya Bapak Ibu? Tertawa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki kita tertawa. Sekalipun kita sulit, bagaimana mungkin kita menderita kita harus tertawa? Nah, saya akan membaca ayat-ayat yang saya yakin akan membuat Bapak Ibu bertanya. Ada ya ayat seperti ini? Mari kita akan melihat di dalam Esra, ya. Di dalam Esra pasal 3 ayat 12. Ini adalah awal peletakan pembangunan bait suci, dan batu pertama diletakkan dan mulai mereka membangun. Apa yang terjadi di situ dikatakan, tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, bait Allah yang sebelum roboh, menangis dengan suara nyaring
ketika peletaan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan, mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Tangisan dan air mata, tertawa dan sorak-sorai sepertinya tidak bisa dipisahkan. Orang bisa menangis karena senang, orang bisa tertawa karena sedih. Bapak Ibu, mari kita melihat menangis dan tertawa itu bagaikan hujan dan matahari, sehingga tumbuhan iman percaya kita bisa hidup, bisa berkembang karena ada air mata yang dicurahkan dan ada matahari yang bersinar menerangi kehidupan kita. Mari, Tuhan tidak mau kita terus di dalam tangisan. Tuhan mau kita tertawa. Tetapi ingat, air mata kita ditampung oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menangis. Tuhan mau kita tertawa. Hari ini kita ada di Mazmur 137 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6. Dan di situ dikatakan, Yerusalem puncak sukacitaku. Pertanyaannya, bisakah kita bersukacita hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita bersama saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Mereka adalah mereka yang mengalami sukacita Tuhan. Amin. Dan kita ada di area barat. Dan saya perkenalkan untuk gembala wilayah barat 1 air hidup di Banyuurip. Dan Pak Andreas mewakili gembala wilayah. Demikian juga kita bersama wilayah barat 2 Pak Jeffrey Warnot. Ya, selamat datang Pak. Dan yang terakhir dengan Pak Yudi Barata, beliau adalah wilayah barat 3. Demikian juga ada Kevin yang biasa bersama dengan kita hari ini. Sebelum kita lebih lanjut dengan tema kita, mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Karena hatiku percaya, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan.
kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Haleluya. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk ber-HF bersama Bapak Gembala Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah HF hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa Tuhan. Biar Roh Kudus yang ambil alih pelayanan kami, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dan urapi kami semuanya Tuhan, sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih pelayanan kami, biar apa yang kami sampaikan dalam pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Si Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya bahwa sukacita itu pasti masih ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau sukacita ada, pasti ada kesaksian. Wah, luar biasa. Kita akan mendengarkan kesaksian, saya pikir mulai dari Barat 2 dari Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey, mungkin ada kesaksian. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, di wilayah Barat 2 di dalam masa Covid ini ada beberapa jemaat yang harus mengalami Covid dan akhirnya dipanggil Tuhan. Ada salah satu keluarga yang kepala rumah tangga harus meninggal, dipanggil Tuhan di masa pandemi ini. Di awal-awal mereka sangat kehilangan, mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi Tuhan tolong, Tuhan ganti dengan sukacita yang dari Tuhan, sehingga keluarga ini boleh bangkit kembali. Usaha dari kepala rumah tangga dilanjutkan sehingga boleh berhasil kembali. Usahanya boleh beranjak sedikit demi sedikit ya. Walaupun mungkin dengan situasi seperti ini masih sepi, tapi mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong keluarga ini. Dan keluarga ini tetap menjadi berkat buat kami di wilayah Barat 2. Dan Tuhan menolong keluarga ini lebih baik dan lebih maju lagi. Terlebih iman mereka kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan akan tolong ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain dari Pak Yudi, silakan. Saya bersyukur ya, ada jemaat kami di Maranatha, mereka yang musim-musim pandemi seperti ini pekerjaannya mulai berkurang, tetapi saya melihat hal yang luar biasa pada jemaat kami ini. Mereka boleh setia kepada Tuhan, mereka boleh ber-HF lewat Zoom, itu tidak pernah terlewatkan. Jadi dia mulai aktif di situ. Dia bilang, memang pandemi seperti ini, tapi kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Dia bilang gitu. Yang penting sekarang saya bisa mendekatkan keluarga saya dengan Tuhan. Terus doa pagi mereka ikut. Yang biasanya sudah aras-arasan begitu, tapi mereka sudah lebih giat lagi. Terus dia bilang, aku bersyukur apapun yang terjadi karena dekat sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Memang kalau kita sukacita ya Bapak Ibu, masalah seberat apapun jadinya kayaknya ringan gitu ya. Jadi kita bersyukur bahwa sukacita itu biar boleh ada dalam hidup kita. Mungkin dari Barat 1. Andreas. Sebelum pandemi itu ada keluarga namanya Pak Aris ya. Jadi sudah akhir kontrak dan tuan rumah ini menaikkan harga kontrakannya yang sangat mahal, itu 15 juta. Terus rumah kontrakannya itu kecil, 3 kali 15. Sebelum masuk pandemi ada rumah besar tidak ada yang mau ngontrak, karena sebelum peristiwa beberapa bulan itu, sekitar 7-8 bulan sebelumnya ini, yang ngontrak bunuh diri. Ya. Jadi itu dekat dari rumahnya, mungkin sekitar ya 50-75 meter gitu. Karena kesulitan bayar dengan jumlah yang besar di kontrakan yang lama ini, akhirnya ngomong sama saya, Pak gimana ini? Wis dalam nama Yesus, itu berkat Tuhan Pak. Akhirnya diambil dan dia pindah ke situ, dan ukurannya pun 8 kali 50 atau 45 meter, jadi besar.
Iya. Dan tidak ada orang yang mau ngambil. Akhirnya diambil sama Pak Aris ini. Selama pandemi ini, akhirnya Pak Aris pun bisa usaha di situ. Jadi beberapa minggu kemarin, beberapa bulan kemarin, dia buka karena beliaunya ini pinter masak sate, akhirnya buka sate. Dan puji Tuhan jalan. Jadi pandemi ini dia punya kontrakan yang murah dan besar. Selain istrinya juga bisa usaha, Pak Aris sendiri pun bisa usaha juga. Jadi ya luar biasa kalau kita mau bersandar dengan Tuhan ya. Seperti itu. Iya, puji Tuhan. Mungkin nanti lain kali satenya boleh dibawa di Gembala. Iya, iya, oke. Mungkin. Oke, siap. Ada lagi Bapak dari Pak Jeffrey, silakan. Iya. Bapak Ibu, memang di tengah situasi seperti saat ini banyak saudara-saudara kita yang kena PHK ya. Tapi kembali lagi mereka dikuatkan oleh firman-firman yang mereka dengar, yang mereka lihat di channel YouTube kita ya. Dan mereka dikuatkan bahwa apapun yang mereka alami, mereka harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Ada banyak cara yang lagi booming sekarang ini, banyak jemaat kami yang akhirnya mereka berusaha dengan cara lewat media sosial, dengan cara online. Mereka yang bikin kue, mereka bikin kue. Mereka yang bisa masak, mereka masak ya. Dan mereka diberkati ya. Ada banyak pesanan baik dari sesama jemaat kita maupun dari orang-orang kenalan-kenalan mereka, dan mereka hanya bisa berkata Tuhan baik ya. Tuhan baik. Apapun yang mereka alami, ketika mereka berserah pada Tuhan, Tuhan akan beri yang terbaik bagi mereka. Dan sampai hari ini mereka tidak pernah mengeluh dengan keadaan ini. Mereka tetap bersandar dan percaya pada Tuhan bahwa semua yang terjadi atas seizin dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Luar biasa kesaksian. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Yudi? Ya, saya ada tambahan ini. Saya ada keluar, kalau tadi kesaksian Bapak Stevi ya. Iya. Sekarang ini Bapak Santoso. Bapak Santoso ini kerja di perusahaan. Dia bilang banyak teman-temannya yang di PHK masa pandemi ini. Sudah banyak orang yang di PHK. Dia bilang, saya pokoknya mengandalkan Tuhan aja. Dan waktu penyaringan mereka lolos, Pak. Itu bukan karena dia, tapi karena doa yang luar biasa, iman percaya pada Tuhan itu yang luar biasa, Pak. Sampai saat ini dia boleh bekerja meskipun ada PHK. Saya bilang, dia selalu bilang, puji Tuhan, kerjaan apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolong. Meskipun usaha pekerjaan yang sampingan, pekerjaan jual lemper itu berhenti, tetapi dia tetap dalam mengiring Tuhan itu yang luar biasa. Dalam ber-HF, dalam pelayanan sesudah pandemi ini pun juga luar biasa, setia Pak Gembala. Amin. Itu yang menjadi pengharapannya. Ya, luar biasa. Wah, luar biasa kesaksian ya. Mungkin ada tambahan lagi terakhir nih dari Pak Andreas dari Warat 1. Silakan. Memang banyak orang mengeluh ya situasi seperti ini. Kondisi memang ya sulit lah dengan pandemi seperti ini, dan itu dialami oleh keluarga Pak Catur ya, yang mungkin kita sudah tahu ya Pak Catur ya. Sebelum pandemi ini beliaunya sakit dan akhirnya pun kena imbas dari situasi COVID ini ya. Akhirnya beliaunya pun harus tidak bekerja ya. Dan beberapa kali istrinya ya Bu Eni ini konsultasi dengan saya dan istri ya, gimana ini dengan ekonomi keluarga, karena hanya Pak Catur sendiri yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga gitu. Tetapi situasi kondisi ini memang Tuhan tetap bekerja. Amin. Dan memang ketika kita mendekat dengan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong ya, itu bisa melakukan perkara yang ajaib. Amin. Ya. Terus di gangnya Bu Eni ini hanya ada satu toko peracangan itu, dan toko peracangan ini orangnya dipanggil Tuhan. Akhirnya dari
orang kampung ini dan dari keluarga dari yang punya tuku ini tidak melanjutkan gitu. Akhirnya dari kampung situ bersepakat bahwa Bu Eni ini yang bisa untuk membuka toko itu. Dan puji Tuhan, tangan Tuhan itu bisa menolong. Nggak tahu caranya gimana ya, dalam kesulitan kita mencari menambah atau kehidupan dalam situasi kondisi seperti ini sulit ya. Tetapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dan akhirnya pun walaupun Pak Catur dalam kondisi sakit dan harus di PHK, tetapi sekarang Tuhan buka jalan untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan dengan membuka warung itu. Ya itu pertolongan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya itu. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian Bapak-bapak hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberikan sukacita buat kita semua. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Saat ku tak melihat jalan, hari-hari ini banyak orang sulit untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kegelapan. Apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, apa yang terjadi nanti. Bapak Ibu, kita menghadapi ini semua. Tapi pujian itu katakan, hatiku percaya. Amin. Itu cukup bagi Tuhan untuk Dia bekerja di antara kita. Hari ini kita ada di Mazmur 137 dan di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Saudara, ayat ini katakan bahwa Yerusalem itu menjadi puncak sukacita kita. Saat Tuhan hadir, saat Tuhan ada di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka itu adalah puncak sukacita kita. Bagaimana di dalam situasi yang sulit, ya, kita sedang sedih, bergumul, lalu akhirnya kita bersukacita. Kita menghadapi jalan buntu, lalu Tuhan membuka jalan. Ini semua mujizat, Bapak Ibu. Artinya di luar pemikiran kita. Bagaimana mungkin Tuhan membukakan dan sebagainya. Tetapi mari kita belajar dari ayat-ayat ini. Dan selain dari Mazmur 137, Bapak Ibu juga beri tanda di Habakuk pasal 3. Karena di situ WPDA kita. Nah, mari kita melihat yang pertama. Di dalam Mazmur 137 ayat yang ke-3. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nah ini, kita ada di dalam tawanan, kita ada di dalam siksaan, tetapi dituntut untuk menyanyi nyanyian sukacita. Bagaimana itu mungkin? Bapak Ibu, mari kita belajar dari ayat ini. Bahwa boleh jadi situasi, kondisi di sekitar kita betul-betul menawan kita, betul-betul membuat kita menderita hari-hari ini. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa waktu kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan, maka di situ akan ada pertolongan Tuhan. Situasi kondisi harus kita kalahkan, bukan oleh kekuatan fisik, tetapi roh dan jiwa kita. Bagaimana kita memuji menyembah Tuhan, maka di situ kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita melihat apa yang sama ditulis dalam Habakuk pasal 3. Di dalam ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, dalam ayat ini kita belajar situasi kondisi sebenarnya bisa kita kalahkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Itulah kunci. Tapi bagaimana supaya situasi yang betul-betul menawan dan menyiksa kita ini kita bisa dibebaskan? Mari, secara kemampuan mungkin tidak bisa ya. Itu sebabnya firman Tuhan yang sebelumnya kita baca, mungkin kita akan menyanyikan pujian sukacita, kita memuji bersorak kepada Tuhan, tapi sambil berlinang air mata. Itu bisa jadi Bapak Ibu. Kita senang dengan situasi yang sulit, dengan situasi yang tidak menyenangkan, tapi kita tetap melakukan. Dan itu menjadi awal bagaimana pertolongan Tuhan. Mari kita melihat peristiwa Paulus dan Silas. Hari itu mereka ada di penjara, mereka disiksa, dan akhirnya mereka dipasung, dibelenggu di dalam penderitaan, di dalam ketidakberdayaan, gelap sekeliling, tidak tahu apa yang terjadi besok. Bisa jadi mereka akan dihukum mati dan selesai. Tapi hari itu mereka memuji Tuhan di penjara. Mereka memuliakan Tuhan di dalam situasi yang sulit. Dan apa yang terjadi? Pintu-pintu, belenggu-belenggu dibukakan oleh Tuhan. Dan pertolongan Tuhan melalui ucapan syukur, nyanyian, pujian, sukacita di hadapan Tuhan, menyelesaikan semua masalah kita. Yang kedua, di dalam Mazmur 137 ayat 3 tadi, lalu dikatakan, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan tetapi di negeri asing? Nah ini Bapak Ibu, bagi bangsa Israel memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, membawa persembahan korban dan sebagainya, itu di bait Allah, itu di Yerusalem, itu di Sion. Tapi bagaimana mereka harus melakukan itu di Babel, di dalam masa-masa sulit, di tempat yang jauh, di tempat yang asing. Bapak Ibu, memuji dan menyembah Tuhan yang pertama tadi di atas situasi kondisi. Yang kedua, di luar batas-batas tempat ibadah. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan di pekerjaan kita, di rumah kita, di kamar kita, dimanapun kita bisa memuji menyembah Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan ingatkan, bukan di gunung ini engkau memuji Tuhan, bukan engkau menghadap Yerusalem engkau memuji menyembah Tuhan, tapi engkau memuji dan menyembah Tuhan di dalam rohmu, di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi tidak menghambat kita memuliakan Tuhan. Demikian juga tempat dimanapun kita berada, kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Apa yang kita hadapi hari ini? Nah, lihat yang ketiga. Di dalam bagian yang ketiga, Mazmur 137 yang sudah kita baca tadi, ayat yang keempat. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan? Jadi nyanyian sukacita yang pertama, nyanyian Sion yang kedua, yang ketiga nyanyian Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi bangsa Israel, Mazmur, pujian, penyembahan itu betul-betul mengawali, mewarnai ibadah-ibadah mereka. Sehingga sekali lagi kita melihat, bahkan Daud pada waktu membawa tabut Allah, dia menari, melompat di hadapan Tuhan, di hadapan tabut Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, itulah ibadah orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan mereka. Kalau mereka menari, menyanyi, menggunakan berbagai macam alat, ceracap, ya, lalu
gambus, kecapi, semua mereka lakukan untuk memuji Tuhan. Lihat ayat yang di atasnya, yang kelima. Jika aku melupakan engkau, ya hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tanganku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jadi ini menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana mungkin kami tidak memuji Tuhan? Bagaimana mungkin tangan kami bisa kering kalau kami tidak memuji Tuhan? Lidah kami bisa melekat kalau kami tidak memuji Tuhan. Bapak Ibu, biar ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa memuji menyembah Tuhan itu adalah ibadah kita yang tidak dibatasi tempat, tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Kita tetap menyanyikan nyanyian Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita melihat di dalam Habakuk pasal 3 tadi. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-19. Ya Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Seperti itulah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam situasi kondisi kita, maka di situ akan ada kekuatan Tuhan. Tuhan itu kekuatanku. Seperti apa? Seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit, di gunung-gunung permasalahan kita. Mari kita menjadikan pujian dan penyembahan kita menjadi alat, menjadi sarana bagi kita. Itu menjadi pertolongan kita. Hati yang gembira adalah obat. Waktu obat itu diberikan kepada kita, pertama-tama sukacita itu muncul. Yang kedua, segala permasalahan kita akan diselesaikan. Jadi kita sudah menerima Porscot, DP, down payment, uang muka. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, masalah kita selesai. Dengan apa? Tuhan berikan sukacita kepada kita. Waktu sukacita itu ada di dalam hidup kita, maka apapun masalah hidup ini dapat diselesaikan. Seperti kaki rusa, kita akan berjejak, kita akan mengatasi segala permasalahan kita. Biar hari ini jadikan Yerusalem puncak sukacitamu. Karena di situ kita ketemu Tuhan, di situ kita mendapatkan kekuatan, dan di situ kita mendapatkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Amin. Di saat engkau lemah, Dia kuatmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbuah. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun segala sesuatu sudah tidak ada lagi, tidak memberikan harapan, tetap di dalam Tuhan ada jalan keluar. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bawa beban masalahmu. Jangan kita pikul sendiri beban itu. Bagikan kepada kami dan kami akan berdoa. Mari akui bahwa sebenarnya kita lemah, kita tidak sanggup. Kenapa malu? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak pernah dipermalukan. Tuhan akan menolong kita. Hari ini kita belajar, apapun yang terjadi, datang kepada Tuhan, naikkan pujian syukur. Cukup, jangan mengeluh lagi. Jangan bersusah hati. Nyatakan itu kepada Tuhan. Tumpahkan isi hatimu. Deraikan air matamu. Dan lihat, engkau akan tertawa di dalam Tuhan. Karena Tuhan luar biasa. Apa yang gak pernah ada dalam hatimu, apa yang gak pernah timbul dalam pikiranmu, semuanya disediakan Tuhan bagi kita. Sebelum kita berdoa, kita akan bertanya kepada wilayah-wilayah yang hadir hari ini. Dan yang pertama, para tiga, silahkan Pak Indi. Ya Pak. Yang pertama Bu Eli sama Pak Saleh yang setia pada Tuhan. Dia kena pandemi, kena corona Pak. Jadi ini dia tetap minta bantuan doa. Dia percaya oleh kuasa doa mereka bisa disembuhkan Pak. Lalu yang kedua Pak Kwok Jing yang HB-nya rendah, lalu kreatinnya naik. Juga Pak Heriono sama HB-nya rendah, kreatinnya naik. Lalu yang ketiga Pak Edi yang Tuhan sudah jamah. Proses yang lambungnya sudah sakit sudah hampir setahun ya. Pemulihannya juga luar biasa karena doa-doa dari kita dan Tuhan tolong ya Pak ya. Kerjanya itu sudah mulai disembuhkan. Puji Tuhan. Mungkin dari Barat 2 silahkan. Dari Barat 2 Pak Teguh, kita mau berdoa buat Pak Doni yang karena pandemi ini dia mengalami PHK sehingga dia membutuhkan pekerjaan yang baru untuk bisa menafkahi istri dan anak-anak. Kemudian yang kedua buat Ibu Naomi yang tidak bisa jalan sudah sekian tahun, tapi beliau tetap setia untuk ibadah online, untuk kami kunjungi untuk perjamuan. Kemudian Ibu Yosi. Ibu Yosi ini udah berapa bulan ini tidak bisa bangun dari tempat tidur, sakit parah. Dan Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan. Dan yang terakhir buat Bapak Andreas. Ya, ini juga di awal-awal pandemi dirumahkan oleh perusahaannya hingga sampai hari ini belum ada pekerjaan baru. Tuhan tolong supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Itu saja Pak. Untuk Barat 1 Pak Gembala, dari Barat 1 ada jemaat yang sakit Ibu Herweni, yaitu kena sakit gula, kondisinya kadang naik turun, dan itu minta bantuan doa. Untuk Bapak Catur juga ada ini perawatan untuk sakitnya, perlu sering ke rumah sakit untuk kontrol agar Tuhan tolong untuk Tuhan pulihkan. Ya, untuk Pak Aris yang baru usaha baru ini minta bantuan doa agar Tuhan tolong, Tuhan berikan berkat melalui usaha barunya ini. Ada Ibu Eli yang sakit lambung dan Ibu Lydia yang ya karena usia butuh ya sering kadang-kadang kontrol ke rumah sakit, ya butuh bantuan doa untuk Tuhan tolong pemulihan dari kesehatannya Ibu Lydia. Itu aja Pak Gembala. Baik, di pastori kami juga masih ada daftar-daftar yang cukup panjang ya, baik sakit penyakit pekerjaan. Mungkin Kevin bisa sampaikan ya. Yang di barat sudah disampaikan tadi ya. Yang di timur Bapak Gembala ada 3 orang yang sakit. Kemudian di utara ada 2 orang yang sedang bergumul untuk sakit penyakitnya, mohon kesembuhan.
3 orang di timur minta bantuan doa untuk keluarga, Pak Gembala. Dan 2 orang juga yang di timur sedang bergumul untuk pekerjaan. Jadi itu yang ada, kita doakan sampai saat ini. Ya, baik. Sidang jemaat, kita akan berdoa, tetapi sekali lagi kita naikkan pujian ini mendasari doa-doa kita. Amin. Di saat Engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia Haleluya, kami mengucap syukur Bapa bahwa di dalam ucapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan, itu semua akan membawa kami naik lebih tinggi. Iman percaya kami dikuatkan, hati kami dihiburkan, sehingga kami dapat melihat lebih jernih segala permasalahan hidup kami. Dan kami tahu hanya di dalam Tuhan semuanya akan terbuka. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang menghalangi, semuanya akan diratakan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru, seperti kaki rusa menjejakkan kakinya di bukit-bukit, di gunung-gunung permasalahan kami, sehingga kami boleh lepas, sehingga kami boleh bebas, dan bukan oleh kekuatan kami, tapi daripada Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Eli dan Pak Saleh. Bapak, mereka terdampak masalah ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sehatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus berkuasa, sehingga mereka dapat pulih kembali oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Kocing dan Pak Haryono. Di dalam permasalahan ginjal mereka dengan kreatin yang naik, Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, bahkan apa yang tidak mungkin Tuhan akan melakukannya. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Edi, Kau sudah jamah dan Kau sudah pulihkan, biar lambung ini berangsur-angsur pulih kembali, sehingga dia boleh sehat
dan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Doni yang menghadapi PHK. Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan buka jalan-jalan yang lain sehingga dia melihat kesempatan demi kesempatan dan dia boleh mengambilnya dan dia boleh tetap terpelihara di dalam musim-musim pandemi ini untuk mendapatkan segala kebutuhan mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Naomi yang sakit dan sulit untuk berjalan. Kiranya Tuhan tolong agar Tuhan pulihkan sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Yosi yang saat ini hanya ada di tempat tidur. Kami tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakitnya, tapi kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan sanggup memulihkan dia. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak kami ketahui Tuhan akan tolong, sebab hanya Tuhan saja yang menciptakan kami, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Andreas dengan pekerjaannya, biar Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil, sehingga Tuhan akan membuka jalan demi jalan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Herweni dengan diabetesnya. Tuhan tolong, dan juga untuk Pak Catur di dalam pemulihan sakitnya, untuk Pak Aris yang sudah membuka usaha yang baru di rumahnya, biar Tuhan tolong, dan juga Ibu Eli dengan lambung, biar Tuhan sembuhkan, dan kami percaya Tuhan itu semuanya akan menjadi baik dan pulih. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lydia, sekali lagi Ibu yang sangat mengasihi Tuhan, biar Tuhan tolong agar di saat-saat usia senja dia boleh menikmati dalam sukacita, damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang di dalam banyak masalah, baik utara, baik timur, baik di barat dan di selatan. Tuhan, kami tidak bisa menyebut mereka satu persatu, tapi hari ini dimanapun mereka berada, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari, kalau engkau sakit, pegang di tempat yang sakit tangan kirimu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau menghadapi berbagai macam permasalahan yang hari-hari ini begitu menekan dan engkau tidak tahu jalan keluar, pegang dadamu dengan tangan kiri dan angkat tanganmu yang kanan di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menyalurkan kuasanya melalui tangan-tangan yang terangkat dan menjamah melalui tangan-tangan kiri di tempat yang sakit, di tempat Bapak Ibu mengalami berbagai macam pencobaan, dan Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu, persoalan problemamu, sebab Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, jamah, sembuhkan, pulihkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biar hari-hari ini kami bisa melihat pekerjaan Tuhan terus di dalam kehidupan kami. Melalui pujian dan penyembahan kami boleh melihat surga, kami boleh melihat kehadiran Tuhan, kami melihat hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, mungkin hal-hal ini sulit kita lakukan. Waktu kita susah, Tuhan mau kita mengucap syukur, menyanyi bagi Tuhan. Waktu kita menghadapi berbagai macam masalah, tetap bersuka cita. Maka lihat, pertolongan Tuhan akan turun ke atas kamu dan menjamah engkau. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya Dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya Dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dalam Host Family Gembala hari ini. Salam dari kami untuk jemaat di mana Bapak Ibu melayani. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan buat kita dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong, nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga menyapa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah.
Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam Host Family hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong kita semua. Dan kami juga tetap membuka bantuan permohonan doa bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa bagi kami semua. Mari kirimkan kepada kami bantuan-bantuan doa. Doa-doa Bapak Ibu. Berdoa, dan kami akan bersama-sama berdoa untuk kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Akhir kata, setiap kami pelayan Tuhan yang ada di sini, mohon pamit. Sampai jumpa di Host Family bersama dengan gembala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.